Mungkin saya bisa... DPR meminta Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN berperan maksimal dalam menerima laporan dan pengaduan masyarakat terkait kasus gagal ginjal akut anak. Hal itu diutarakan saat rapat dengar pendapat Komisi 6 dengan Kepala BPKN terkait perlindungan konsumen, kasus susu formula, dan obat sirup pada anak. Permasalahan ini harus diurai. Saya mengusulkan kita rapat gabungan dengan Kementerian Kesehatan dengan Komisi 9 dan BPOM dan Kementerian Perdagangan untuk mengurai ini kepada pimpinan. Nah, kalau memang ternyata ya, the untouchable BPOM ini salah, kita rekomendasi nama Jokowi, ganti itu kepala BPOM itu. Bahwa pengawasan cemaran. Sementara itu, Komisi 9 DPR menyepakati untuk membentuk panitia kerja guna mengusut kasus gagal ginjal akut pada anak. Hal itu dibahas bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, BPOM, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia pada Rabu 2 November 2022. Anggota Komisi 9 DPR Darul Siska memandang kasus gagal ginjal akut sudah merupakan kondisi luar biasa atau KLB, sehingga wajar apabila diusut melalui panja atau panitia kerja. Pemirsa, ratusan anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Cemaran etilen glikol yang melebihi ambang batas didengar menjadi penyebab utamanya. Tetapi bagaimana kemudian obat-obat dengan cemaran yang melebihi ambang batas itu tetap bisa beredar di tanah air? Padahal kita, Indonesia, memiliki lembaga yang bertugas untuk mengawas obat dan makanan yang beredar di tanah air. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio Nobus Magi, Kepala BPKN Pak Rizal Edi Halim. Selamat sore, Pak Rizal. Selamat sore, Mas Agung. Dan kami juga terhubung dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Bu Irma Suryani Caniago melalui sambungan Zoom meeting. Selamat sore, Bu Irma. Selamat sore pemirsa, selamat sore semua. Kita ke Pak Rizal terlebih dulu. Pak Rizal, sebagai tindak lanjut dari temuan gagal ginjal akut ini, BPKN kami dengar sudah membuka posko, benar demikian? Sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat? Sudah banyaknya yang menyampaikan pengaduan? Memang karena posko ini berlokasi di Jakarta, ya, kita berharap ini setidaknya bisa diakses oleh korban yang di DKI yang terbanyak, ya. Kasus tadi kita dengar 323 terbesar ada di DKI Jakarta. Nah, kalau memang dalam 1-2 hari juga masih minim, maka kita akan melakukan langsung ke korban, ya. Karena kalau kita lihat di media-media sosial, korban ini banyak yang mempublikasikan di media sosial. Itu akan kita lakukan, kita akan cari data itu, ya, tanpa harus menunggu mungkin data dari Kementerian Kesehatan. Bukan hanya membuka posko, tetapi juga langsung jemput bola, datang langsung. Kita ke Bu Irma kalau gitu. Bu Irma, bagaimana tanggapan Anda atas respon yang diberikan oleh BPKN? Apakah ini juga sudah merupakan bentuk yang begitu responsif begitu untuk menangani temuan-temuan korban gagal ginjal akut ini? Iya, yang pertama tentu harusnya pemerintah, Sekyu, Kemenkes maupun BPOM ini cari dulu akar masalahnya. Penyebab utamanya itu apa? Di RDP kemarin itu korban masih 178 loh. Ya, di hari Rabu. Nah, sekarang sudah 190. Jadi padahal Kementerian Kesehatan, Menkes sudah mengatakan udah beli obat fenifazole kalau tidak salah, dan itu hanya berfungsi sebagai antidotum. Nah, saya kira ini masih eskalatif sekali gitu loh, walaupun sudah ada obat itu. Nah, yang perlu dicari itu adalah akar masalahnya gitu. Jangan kita buru-buru beli obat, tapi sebenarnya obat itu masih belum bisa juga menangani kasus-kasus ini. Kita bisa lihat setiap hari masih meningkat, masih terus eskalasinya masih terus berjalan. Satu orang saja harusnya nggak boleh jadi korban. Ini sudah di atas 100 loh, sudah hampir 200. Nah, ini adalah apa coba? Ini adalah kejahatan kemanusiaan loh. Udah hampir 200. Jadi harus ada yang bertanggung jawab gitu. Jangan kemudian hanya ribut bagaimana beli obat, tapi akar masalahnya sendiri sampai hari ini belum kita tahu. Kemarin dari RDP, dari pagi sampai sore kita nggak bisa menemukan akar masalahnya. Oke. Ini gila kan gitu.
kita Ini yang harus dicari oleh kepada pihak pemerintah. Kemenkes, dan memang kami juga berencana mengundang Kemenkes untuk datang ke studio, namun tampaknya yang bersangkutan masih terkendala. Kita akan coba terus menghubungi Bu Nadia dari Kemenkes untuk mengkonfirmasi hal ini. Kita ke Pak Rizal kembali. Pak Rizal, tadi Bu Irma sempat menyinggung masalah harus ada yang bertanggung jawab. Dari kacamata Anda sebagai BKPN, siapa yang harusnya bertanggung jawab? Ya, jadi kalau dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 99, negara ini menjamin hak keamanan bagi konsumen. Jadi korban masyarakat tadi ini di 323 ini konsumen obat-obatan tentunya. Dan harus dijamin, dan itu negara yang harus menjamin. Tentu negara bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Siapa negara itu? Ya tentu penyelenggara negara. Nah, tanpa harus mencari atribusi, melakukan atribusi kesalahan, yang paling penting bagi kami di BPKN adalah pertama memberi empati kepada korban, baik korban yang sementara dalam perawatan maupun keluarga korban yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, memberi ketenangan kepada publik terkait kasus ini. Karena di sekitar kita itu ramai ibu-ibu, anaknya yang demam, bingung, panik. Nah, ini harus kita beri ketenangan, kenyamanan. Negara harus bisa memastikan publik, masyarakat tenang. Yang ketiga, kita perlu bisa memastikan masa tidak terjadi di masa akan datang. Nah, ini mungkin yang ketiga ini terkait tadi kegelisahan Bu Irma tadi ya. Penyebabnya apa? Karena untuk menghentikan tidak terjadi akan datang, kita harus tahu dulu begitu ya, walaupun premis apa. sebelumnya menyebutkan bahwa ini adalah cemaran etilen glikol. Ya. Tapi ternyata tidak semua korban itu justru meminum sirup yang mengandung etilen glikol. Itu menarik ya, karena temuan cemaran sediaan farmasi dari etilen glikol dan dietilen glikol itu setelah ada kasus di Gambia. Ternyata dicoba, jadi exercise-nya ada toksifikasi. 90% iya, ya mirip lah. Selebihnya tidak ditemukan penyebabnya. Tapi sekarang yang ada di depan kita adalah cemaran. Cemaran sediaan farmasi. Tetapi gini, bagi kami di BPKN, pemerintah harus bisa come up dengan satu pernyataan yang solid bahwa kejadian ini disebabkan oleh ini. Sejauh dan ini cara sudah solid atau belum? Menurut saya belum, karena exercise-nya belum selesai. Karena gini, kalau kita lihat rilis dari Kementerian Kesehatan, exercise-nya gini 90%. Tapi ada kasus yang tidak pasien yang tidak meminum obat sirup juga meninggal karena kasus gagal ginjal akut. Ada yang minum tetapi juga bisa selamat sampai sekarang. Nah, ini masalah untuk memutuskan penyebabnya apa. Nah, kami berpikir di BPKN kita harus bisa dapat menemukan secara pasti sehingga tadi kita bisa menghindari yang hal ketiga tadi tidak terjadi di masa akan datang. Nah, makanya selain membentuk posko, kami di BPKN juga membentuk tim yang akan bekerja untuk Perpanjangan tangan dari BPKN menemukan hal ini. Jadi tim ini terdiri dari berbagai unsur, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada akademisi, ada dari LPKSM, NGO. Nah, kita akan cari data dan kita akan coba melakukan secara mandiri sampai menemukan itu dan kita akan sampaikan kepada publik. Kita ke Bu Irma lagi. Bu Irma, tanpa bermaksud mencari-cari kesalahan pihak-pihak tertentu begitu ya, tetapi tentu para korban ini sebetulnya butuh tempat untuk mengadu, butuh tempat untuk meminta naungan begitu atas apa yang menimpa dirinya. Kepada siapa para korban ini harus meminta naungan tersebut? Yang pertama tentu kepada pemerintah, ya. Yang kedua tentu kepada DPR, karena DPR adalah wakil dari pemerintah itu sendiri. Maka kami kemudian untuk menindaklanjuti kasus ini yang sampai hari ini masih gelap gulita apa penyebab utamanya, kami membentuk panja. Nah, kemarin kita sama-sama menyampaikan kepada Kemenkes maupun kepada BP POM. Kasus ini harus jelas, harus terang benderang, nggak boleh nggak ada yang bisa nggak bertanggung jawab dan nggak boleh juga nggak ditemukan akar masalahnya gitu. Ini sudah 190, ini gila kalau nggak ada yang bertanggung jawab dan nggak ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ini loh masalahnya, kan seperti itu. Cari dulu akar masalahnya. Masa iya sih nggak ketemu gitu? Kami kemarin RDP itu pusing. Dari pagi kita RDP sampai sore, muter-muter aja bulat. Ya, yang satu statementnya A, yang satu lagi statementnya B, jadi nggak ketemu. Antara BPOM dan Kemenkes juga nggak ketemu nih. Padahal dua-duanya sama-sama melakukan penyelidikan.
Anda membacanya tapi dua-duanya apa nih juga. yang keliru? Komunikasi yang kurang sinkronkah atau seperti apa antar lembaga ini? Saya kira ego sektoralnya terlalu dikedepankan sehingga satu sama lain tidak saling support, tidak saling koordinatif, malah bicara sendiri-sendiri. Akibatnya apa? Satu mengatakan, Menkes mengatakan sudah ada obatnya yang bisa mengobati. Tapi di akhir presentasi juga mengatakan bahwa obat itu ternyata hanya antidotum yang hanya bisa menangani kasus di awal. Untuk kasus yang ringan, glikol itu begitu ya? Ya, kasus sedang dan berat nggak mampu juga gitu. Artinya apa? Artinya belum ketemu juga sebenarnya masalah utamanya itu belum. Karena BP POM sudah menyatakan kepada Komisi 9 bahwa sampai hari ini Kemenkes ya dan BP POM masih belum menemukan penyebab utamanya. Nah, jadi kita bingung. Ini apa sih yang terjadi gitu? Padahal pre-market dan post-market sudah dilakukan oleh BP POM. Harusnya dengan pre-market dan post-market itu harusnya tahu, misalnya ada perusahaan farmasi yang nakal dan lain sebagainya. Tapi kenapa kemudian di mana kelirunya begitu ya, di mana miss-nya sampai obat yang dikatakan ini kemudian bermasalah justru tetap bisa beredar begitu ya. Tetapi kalau bisa melihat hal ini, misal saja seperti kita aminkan apa yang disampaikan oleh BPOM begitu, bahwa kesalahannya ada di pembuat obat begitu. Apa kemudian BPKM akan menginisiasi tindakan-tindakan langkah hukum kepada instansi terkait? Tentu kalau itu terdapat kesalahan dari sisi pelaku usaha, ancamannya pidana 5 tahun dengan denda yang sudah diatur oleh pasal 62 di Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Tetapi yang mau kami sampaikan begini, bahwa pertama tadi pagi ini kami memberi rekomendasi kepada pemerintah, dalam hal ini ke Presiden. Pertama, audit secara keseluruhan proses pra-registrasi, registrasi obat sampai keluarnya terbitnya izin edar. Audit secara keseluruhan untuk melihat tadi yang dari kacamata Anda siapa yang berwenang untuk melakukan proses itu? Tentu Presiden harus membentuk tim lah, karena nggak mungkin Badan POM sendiri, Kemenkes sendiri, harus ada tim yang di luar itu sehingga lebih objektif ya. Itu Pak, tapi ya kita serahkan kepada Pak Presiden. Yang penting itu harus dilakukan. Untuk apa? Untuk menemukan masalahnya ada di mana. Jangan salah, jangan pada saat registrasi ada fase yang tidak dilakukan, mungkin bisa jadi. Oke, daripada kita berspekulasi, maka kami menyarankan hari ini tadi pagi, pertama itu melakukan audit secara keseluruhan. Yang kedua, mengaudit secara utuh proses produksi, termasuk di dalamnya asupan bahan bakunya sampai proses distribusi. Nah, ini satu rantai proses yang berbeda lagi dari registrasi tadi. Nah, itu juga dalam rangka menemukan Kalau ini dua beres, maka kita perlu termasuk juga mengidentifikasi dari mana bahan-bahan baku obat itu kemudian berasal begitu ya. Ini sempat disinggung ya kemarin dalam RDP begitu, rapat dengar pendapat antara DPR kemudian juga dengan Kemenkes dan juga termasuk juga dengan IDAI dan BPOM juga.